Nggih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Mas Nuhdi untuk mempresentasikan makalahnya. Nah, nanti saya akan tutup dengan penjelasan apa sih sains Islam itu seharusnya yang harus dibangun oleh kaum muslimin. Silakan Mas Nuhdi. Tentang apa Mas Nuhdi? Mengenai mukjizat ilmiah pada diri manusia dalam ilmu embriologi dan anatomi manusia, Pak. Nah, ya pas yang saya sampaikan kan. Tadi Nggih. 1.300 ayat itu bicara tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Nah, tadi sudah dibahas oleh Mbak Binti ya. Bintu apa Bintu? Nah, sekarang Mas Nuhdi. Silakan Mas Nuhdi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, perkenankan saya menyampaikan mengenai makalah mukjizat ilmiah pada diri manusia dalam ilmu embriologi dan anatomi manusia, yakni masih dalam lingkup sains dalam Al-Quran. Upaya pencarian ilmu pengetahuan dalam Islam memang bukan hal yang baru ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa sejak zaman dahulu para ulama sudah berusaha untuk membahas hal ini. Nah, dan ada juga pertanyaan klasik sebenarnya, apakah Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan atau hanya sebagai petunjuk agama saja? Dan memang dalam hal ini para ulama terdahulu pun ada perbedaan pendapat begitu ya. Ada yang mendukung, ada yang juga tidak mendukung. Kalau yang mendukung pendapat bahwa Al-Quran adalah sumber keilmuan yang mencakup mulai zaman dahulu hingga sekarang, itu bisa kita simak dari pendapat Bapak Quraish Shihab yang tadi juga dikutip oleh Mbak Binti. Beliau menjelaskan bahwa hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, tapi juga menunjukkan kebenaran-kebenaran teori ilmiah. Nah, sehingga pembahasan dalam hal ini memang hendaknya secara proporsional dalam porsi yang tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran itu sendiri. Baik, saya akan menghadirkan sains dalam Al-Quran mengenai ilmu embriologi dan anatomi tubuh manusia. Berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Keith Elmore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, ia telah membuktikan bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat benar dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Profesor Keith Elmore begitu terkagum dengan kandungan Al-Quran yang secara akurat menjelaskan bagaimana tahapan demi tahapan perkembangan embrio manusia, serta dengan hal itu ia menyatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah istilahnya sebuah sumber informasi yang memang tidak terbantahkan kebenarannya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Profesor Marshall Johnson, guru besar dan ketua Departemen Anatomi dan Perkembangan Biologi dari Universitas Thomas Jefferson, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia akhirnya menarik sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu tidak hanya menggambarkan perkembangan dalam bentuk eksternal, namun juga menekankan juga tahapan-tahapan proses pembentukan secara internal. Tahapan-tahapan dalam embrio, penciptaan dan perkembangannya yang semuanya itu diakui oleh keilmuan secara ilmiah. Dan adapun fase-fase dari perkembangan penciptaan manusia ya, nah, itu maksudnya penciptaan manusia itu adalah dalam tanda kutip perkembangan secara embriologi, bukan penciptaan manusia yang terdahulu. Diawali dari fase sulalah. Fase ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal daripada tanah. Dan mengutip dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Dan tentunya ini adalah melalui sebuah proses yang panjang, mulai dari makanan yang merupakan hasil bumi dimakan oleh manusia, kemudian dicerna, diolah, diserap oleh tubuh, dan akhirnya membentuk sebuah protein-protein yang akhirnya siap dan menjadi yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi ya, sulalah fasenya. Kemudian fase berikutnya adalah fase nutfah. Masih di surah Al-Mu'minun ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan kemudian setelah saripati itu disimpan, kemudian saripati itu ditempatkan pada tempat yang kokoh. Fase ini, fase nutfah ini terjadi setelah pertemuan antara sel laki-laki dan juga sel telur atau ovum di dalam rahim. Kalau istilah kedokterannya itu tuba falopi. Dan kemudian terjadi peleburan antara kedua inti sel dan terjadi fertilisasi atau pembuahan istilahnya. Nah, setelah fase nutfah ini kemudian Al-Quran menjelaskan ada fase alaqah. Fase alaqah merupakan proses perkembangan embrio setelah nutfah, setelah fertilisasi ataupun pembuahan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14 dijelaskan, summa khalaqnan nutfata alaqah. Kemudian kami jadikan segumpal darah yang melekat begitu ya, melekat. Nah, fase dari nutfah menjadi alaqah ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 hari. Nah, kemudian setelah menjadi alaqah, kalau istilahnya bisa disamakan dengan zigot, kemudian menempel pada dinding rahim. Nah, menempel pada dinding rahim, memang alaqah ini penampakannya seperti gumpalan darah beku yang menggantung ataupun menempel pada dinding rahim. Ada memang keterangan bahwa secara ilmiah proses dari perkembangan manusia itu tidak pernah ada yang namanya proses segumpal darah. Ada yang menyatakan seperti itu. Namun sekali lagi bahwa bahasa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang terkadang tidak bisa kita terjemahkan dengan teks secara tekstual apa adanya, namun bisa jadi itu sebuah penggambaran. Dan memang ketika alaqah kita lihat secara bentuk fisiknya itu seperti halnya gumpalan darah beku yang menggantung. Kemudian alaqah ini dalam perkembangannya itu nantinya adalah menyerap saripati setelah terjadi sambungan sambungan darah ya, sambungan peredaran darah dengan dinding rahim, ia akan berkembang di situ. Selanjutnya akan mencapai fase mudghah. Fase mudghah atau fase perkembangan embrio setelah alaqah. Faholaknal alaqata mudghatan. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Terus berkembang. Dari yang bentuknya seperti halnya segumpal darah begitu, segumpal darah, akhirnya terus berkembang. Hingga menjadi penampakannya seperti segumpal daging yang jika dilihat mulai terlihat ada tonjolan, ada lekukan yang nantinya itu akan menjadi organ-organ tubuh. Ada yang jadi organ jantung, ada yang jadi usus, ada yang jadi kaki, tangan, dan lain sebagainya. Dan pada tahapan ini, janin mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, perkembangan organ ini yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin. Artinya itu berkembangnya itu tidak bersamaan ya. Ada yang berkembang dengan cepat sehingga mencapai kesempurnaan organ terlebih dahulu, ada yang lebih lambat. Dan tentunya ini sudah diatur sehingga mana organ yang dibutuhkan terlebih dahulu untuk mensuplai
organ yang lain, maka itulah yang akan dibentuk terlebih dahulu. Seperti halnya jantung. Jantung itu dibentuk terlebih dahulu, kemudian baru yang lainnya. Setelah fase mudghah, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan fase berikutnya itu adalah fase pembentukan tulang. Masih di dalam surah Al-Mu'minun ya. Fakhalaqnal mudghatan idzaman, dan dari segumpal daging kemudian dibentuk dijadikan tulang belulang. Pada tahap pembentukan tulang ini dimulai dengan bentuk apa istilahnya yang di dalam sebelum mudghah tadi, di dalam mudghah tadi kemudian ada sisi-sisi yang dijadikan tulang belulang yang mulai nampak. Ya, meskipun bentuknya tulang nggak terlalu jelas, tapi itu adalah cikal bakal tulang jika diteliti terlebih dahulu. Setelah terbentuk tulang, kemudian baru diselimuti dengan daging. Jadi bukan daging dulu baru kemudian tulang, tapi dibentuk tulang dulu baru kemudian daging, ataupun bisa diartikan dengan otot. Ya. Nah, kemudian dalam proses ini bagian dari sel embrio akan berubah bentuk mulai dari mulai dari bentuk yang hanya seperti daging, kemudian mengeras, ada yang mengeras menjadi tulang, kemudian setelah tulang terbentuk diselimuti kembali oleh daging dan diikuti pula oleh pembentukan otot-otot dan juga organ-organ yang lain, organ di dalam tubuh yang penting yang lain. Nah, akhirnya setelah semua proses itu mencapai pada waktu-waktu yang telah ditentukan, akhirnya di dalam surah Al-Mu'minun Allah menyampaikan setelah fase pembentukan tulang selesai, kemudian diselimuti oleh daging sudah sempurna, kemudian Allah meniupkan ruh pada janin tersebut, dan setelah ruh ditiupkan semakin berkembang, dan akhirnya apa yang nampak dari hanya sebuah segumpal daging itu akhirnya menjadi sebuah makhluk yang lain. Makhluk yang lain dalam hal ini adalah sebuah makhluk yang diciptakan Allah, yakni manusia. Setelah ditiupkan ruh, akhirnya suma'an sa'nahu khalqan akhara. Kemudian Allah itu menjadikan dari bentuk yang kelihatannya hanya daging seperti itu akhirnya menjadi sebuah makhluk yang benar-benar hidup. Makhluk yang lain, makhluk yang benar-benar hidup. Dan ini adalah perkembangan awal dari manusia di 4 bulan pertama. Kemudian setelah itu tentunya sudah bisa terlihat, setelah mencapai fase itu terlihat bentuknya semakin mirip dengan manusia dan tinggal untuk mencapai kesempurnaan saja. Kemudian itu adalah perkembangan janin yang bisa kita telaah dari surah Al-Quran. Kemudian untuk anatomi manusia banyak sekali, namun saya akan menyampaikan 2 saja. Yang pertama, kita mempunyai sidik jari. Sidik jari ini adalah sesuatu yang sangat penting, adalah sesuatu yang istimewa sekali karena manusia di dunia ini tidak ada yang mempunyai sidik jari yang sama. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Dalam surah Al-Qiyamah disebutkan apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Kemudian bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, menurut tafsir Al-Muhtasar, ini adalah peringatan dari Allah bahwa sidik jari setiap orang itu berbeda dengan sidik jari yang lain. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya betapa kemukjizatan dalam Al-Quran itu menjelaskan
terlebih dahulu sesuatu keistimewaan yang ada dalam jari jemari kita jauh-jauh sebelum tercipta fingerprint, penemuan fingerprint, di mana ternyata setiap jari itu mempunyai motif ataupun tekstur yang berbeda tiap orangnya. Kemudian ada juga kita mempunyai tulang ekor yang itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa karena tulang ekor ini sudah diteliti oleh Hans Piemann, seorang ilmuwan Jerman yang telah meneliti bahwa tulang ekor itu tidak bisa hancur. Ia telah melakukan percobaan membakar, sebelumnya ditumbuk, dihancurkan dengan halus, kemudian dibakar sehingga menjadi serpihan yang lebih halus lagi. Kemudian dia melakukan percobaan serpihan yang telah dia tumbuk dan bakar itu diimplantasikan pada janin yang masih embrio. Hasilnya tulang ekor yang telah ditumbuk dan dia bakar itu tetap bisa tumbuh. Ini menunjukkan bahwa tulang ekor ini walaupun dihancurkan, dipanaskan seperti apapun, tidak hancur dan tetap bisa berkembang. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dr. Othman Al-Jilani dan Syekh Abdul Majid yang juga melakukan penelitian di laboratori Sana'a Yaman di sana dan menghasilkan sama juga dengan penelitian yang terdahulu, bahkan menunjukkan bahwa tulang ekor itu walaupun dipanaskan dalam pembakaran yang lama, namun ia tetap tidak bisa hancur. Kemudian ada sistem darah dan sistem sirkulasi. Ini seperti yang disampaikan di surah Al-Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Pertanyaannya, apakah yang ada di urat leher ini? Ternyata jika diteliti secara medis, urat leher ini ada pembuluh darah yang namanya vena jugular. Pembuluh darah vena jugular ini adalah yang membawa darah dari otak menuju ke jantung secara langsung. Jadi pembuluh ini sangat vital, sangat vital. Nah, ini adalah sebuah pembuluh besar, dan jika ini sampai tersayat, ini resikonya adalah kematian. Karena apa? Karena pembuluh pengangkut darah yang sangat besar dari otak hingga menuju jantung secara langsung, ini adalah pembuluh-pembuluh yang sangat vital sehingga fungsinya juga sangat besar sekali. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain dan kesimpulan yang saya rinci dari apa yang makalah yang sudah saya buat adalah mencapai sebuah kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang betul-betul paling sempurna. Bahkan Allah sendiri berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik secara fisik, baik secara dalam penciptaan organ dan lain sebagainya, sangat-sangat sempurna. Dan yang kedua adalah dengan mempelajari, mengamati, merenungi bagaimana proses penciptaan janin, penciptaan kita di dalam rahim, kemudian kemampuan organ-organ tubuh itu, saya yakin pasti akan membawa peningkatan, penguatan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebuah ungkapan, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya baik secara fisik maupun batin, dia akan lebih mengenal kembali kepada Tuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nuti. Jadi ini semakin jelas dan semakin membuktikan bahwa tidak pantas kalau manusia ini sombong sama Allah. Ya, tidak pantas kalau manusia itu tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya. Jadi semakin ketika kita
menemukan ayat-ayat kauniyah dan kemudian ternyata membuktikan kebenaran ayat kauniyah, semakin yakin bahwa Islam itu adalah satu din yang sempurna. Nah ini kan aneh kalau sekarang banyak umat Islam meragukan Al-Quran dan sebagainya. Maka disinilah kemudian pentingnya kita memahami kembali tentang sains Islam. Jadi sains Islam itu tidak boleh terlepas sains itu dengan Islam. Ya, sebagai penutup dari mata kuliah ini, saya akan sampaikan setidaknya sains Islam itu harus ada 3 pilar utama. Anda catat itu. Yang pertama, 3 pilar sains Islam itu harus dibangun dari prinsip tauhid, ya, yang tersari di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian terdeskripsi di dalam rukun iman dan rukun Islam. Ya, jadi 3 pilar sains Islam itu harus dibangun dari prinsip tauhid tadi, yang tersari dari kalimat la ilaha illallah, kemudian terdeskripsikan dengan rukun iman dan rukun Islam. Maka bagaimana sekarang kalau kita menanamkan sejak dini anak-anak kita, santri kita, siswa kita tentang fenomena-fenomena yang tadi sudah disampaikan, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Pilar yang pertama adalah satu pilar ontologis. Jadi kalau kita bicara tentang keilmuan mesti ada ontologis, aksiologis, dan apa? Epistemologis. Kita lihat pilar ontologis sains Islam itu. Yang pertama, subjek ilmunya harus menerima realitas material dan non-material. Jadi ini Barat tidak ngakui, Barat itu hanya materialis saja. Ya. Kalau di dalam Islam, pilar ontologisnya, Islam menerima realitas fakta. Ada yang material, ada yang non-material. Ada sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal, ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Nah, desain modern tidak mengenal itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu surat ke-69. Ayatnya 38-39. Di situ Allah menyebutkan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Berarti pilar ontologisnya, subjek ilmu dalam Islam itu ada 2. Sesuatu yang material dan sesuatu yang non material. Jadi sesuatu yang bisa kamu lihat dan sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tetapi bisa dirasakan, keberadaannya juga bisa dibuktikan. Jadi makhluk itu tidak hanya dibatasi oleh material yang terindra saja, tetapi juga yang imaterial. Jadi kalau kita perhatikan tatanan ciptaan makhluk itu ada tiga keadaan fundamental, yaitu keadaan material, keadaan psikis, dan spiritual. Maka ontologi sains Islam itu harus ontologisnya itu dari sumber ilmu itu ada yang bersifat material dan ada yang non material. Karena kalau kita lihat keadaan fundamental setiap ciptaan makhluk Allah itu ternyata di dalamnya ada material, ada psikis, ada spiritual. Lebih-lebih manusia. Jadi kalau kita bicara tentang manusia, ya, tadi sudah disampaikan dari sidik jari saja, dari tulang ekor saja. Maka saya seringkali mengatakan kita ini mahakarya Allah yang luar biasa karena kita diciptakan oleh Allah cuma 1. Berarti kita ini produk limited edition, betul Pak? Karena kalau ada 8 miliar manusia berarti ada 8 miliar sidik jari. Berarti kita ini mahakarya Allah yang luar biasa. Kita ini limited edition, kita ini unik, kita ini spesial, maka pasti mahal. Oleh karena itu kita harus memberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah. Layak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah. Itu pilar yang pertama, yaitu apa? Ontologis. Jadi ontologisnya, sumber ilmu, sains Islam itu sebenarnya ontologisnya adalah seluruh ciptaan Allah. Dan itu bersifat apa subjeknya? Material dan immaterial. Maka saya gampang saja kalau untuk bantah teman-teman ateis itu, yang tidak ngaku Tuhan itu. Karena dia mengatakan materi dari materi. Ya, ternyata ada sesuatu, misalnya kita godok air itu panas, ya dari kemudian digodok terus kemudian panas. Untuk jadi panas itu kan nggak kelihatan, apa itu ada suhu itu kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan. Jadi
teman-teman fisika, teman-teman ahli fisika yang ateis itu sebenarnya terbantah dengan Al-Qur'an. Karena ada sesuatu yang adanya alam ini kadang-kadang memang tidak bisa dilihat. Adanya alam pasti ada yang mencipta tadi yang tadi saya katakan. Maka subjek ontologis di dalam sains Islam itu adalah sesuatu yang bisa dilihat material dan non material. Pilar yang kedua, bangunan ilmu pengetahuan yang kedua, kalau sains dalam Islam maka pilarnya aksiologis. Aksiologis itu terkait dengan tujuan ilmu pengetahuan. Tujuan ilmu pengetahuan itu dibangun, dirumuskan untuk apa? Ya, kalau aksiologis ya, pilar yang kedua, aksiologis sains dalam Islam itu berarti tujuan utama ilmu pengetahuan Islam itu adalah untuk mengenal Sang Pencipta. Melalui apa tadi? Pola-pola ciptaannya. Jadi mengenali Allah melalui apa? Ciptaannya, melalui makhluknya. Nah, tadi apa? Ungkapan yang disampaikan Nuhdi tadi. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah. Maka tujuan utama aksiologi di dalam sains Islam itu adalah harus mengenal Sang Pencipta melalui pola-pola ciptaan Allah. Jadi kita akan mengenali Allah dengan apa? Ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Ditambah dengan kekuatan Al-Quran tadi itu semakin meyakinkan. Maka tujuan ilmu pengetahuan dalam Islam adalah dalam rangka mengenal Al-Khaliq, mengenal Sang Pencipta melalui pola-pola ciptaannya. Inilah aksiologisnya, tujuan ilmu pengetahuan. Maka kalau ini lepas, aneh, bahaya. Nanti akan menelurkan generasi-generasi yang anti Tuhan, generasi-generasi yang tidak mau mengambil Islam. Ya, jadi tujuan dari aksiologis yang kedua, aksiologis tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mengenal Sang Pencipta melalui pola-pola ciptaannya. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan seterusnya. Ya. Jadi tujuan utama sains Islam adalah untuk mengetahui watak sejati segala sesuatu tadi yang diberikan oleh Allah. Dengan cara itulah nanti manusia akan mengenal Allah dengan pola-pola ciptaan Allah tadi itu. Lah, sains modern tidak semacam ini. Sains modern itu menuju deisme. Apa deisme itu? Kepercayaan bahwa Tuhan memulai alam semesta saja. Kemudian membiarkannya berjalan sendiri. Jadi kalau dia menganggap bahwa Tuhan itu perannya hanya seolah-olah membuat jam belaka. Tapi manusialah, alamlah kemudian yang mengisi jam itu, membiarkan jam itu berjalan sendiri sampai rusak. Ini teori sains modern. Sehingga mereka tidak mengakui Tuhan. Kalau toh dia mengakui Tuhan, dia mengatakan Tuhan itu hanya memulai alam semesta. Tuhan itu adalah pembuat waktu saja. Nah, ini kemudian masuklah yang disebut dengan sekuler, memisahkan agama dari kehidupan dunia. Terakhir, teman-teman sekalian, pilar ketiga di dalam sains Islam adalah epistemologis. Jadi kalau keilmuan itu kalau dalam filsafat kan ada ontologi, ada aksiologi, yang ketiga adalah epistemologis. Nah, epistemologisnya apa? Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar dari Nabi, sekaligus sumber intelektualitas dan spiritual Islam. Jadi Al-Quran itu pijakan, bukan hanya bagi agama dan pengetahuan spiritual, tetapi juga bagi semua jenis pengetahuan manusia. Karena manusia itu punya fakultas pendengaran, ya benar ya. Manusia punya fakultas pendengaran, manusia punya fakultas penglihatan, apalagi manusia punya fakultas hati. Nah, sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Maka alat untuk memperoleh pengetahuan bagi manusia adalah dengan apa? Mendengar, melihat, dan hati, dengan berpikir. Jadi epistemologi di dalam sains Islam itu adalah Al-Quran adalah sumber intelektualitas dan spiritualitas Islam. Jadi tidak hanya merupakan pijakan bagi agama, pengetahuan spiritual, tetapi juga bagi semua jenis pengetahuan. Karena melalui fakultas yang tadi saya sebutkan, fakultas pendengaran manusia, fakultas penglihatan, dan fakultas hati, itu semua itu dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah tadi, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Apalagi dijelaskan bahwa Al-Quran itu hadza bayanun linnas. Surat apa itu? Al-Imran ya, 138. Hadza bayanun linnasi wa hudau wa mau'idatul lil muttaqin. Kalau di dalam Al-Baqarah 85 itu apa? Syahrul Ramadan alladzi dan seterusnya, di situ disebutkan
unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi itulah pilar, 3 pilar sains Islam. Yang pertama tadi secara apa? Ontologis, itu adalah pilarnya apa? Subjeknya adalah sesuatu baik yang materi maupun yang non materi. Kemudian aksiologis tadi, tujuan pengetahuan di dalam Islam itu adalah dalam rangka untuk mengenal Allah melalui apa? Pola ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah epistemologis. Epistemologis bagaimana metode ya mendapatkan pengetahuan itu, dan sumber inspirasinya adalah pijakan utamanya adalah Al-Quran. Bagaimana manusia mendapatkan metodenya? Ada 3 fakultas. Apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati itu maknanya juga kolbu. Kolbu itu maknanya juga al-akal. Kemarin sudah saya jelaskan. Al-akal, al-kolbu itu adalah untuk memahami sesuatu. Manusia punya 3 fakultas tadi. Pendengaran, penglihatan, al-akal, atau al-kolbu. Baik, mungkin ini teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di pertemuan keberapa ya? Sudah kelima ya? Saya berharap nanti, karena biasanya 6 atau 7 kali pertemuan, semuanya sudah presentasi semuanya. Ada tanya sampai sini? Kalau tidak ya diakhiri. Tolong nanti dipoto ya sebagai absennya, ya, dan absen sebagaimana biasanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri, dan saya berharap teman-teman semangat ya mempelajari Islam, semangat mempelajari apa? Sains dan teknologi, ya, semangat untuk nuntut ilmu, jangan pernah bosan untuk membaca, belajar ya. Karena kita punya 3 fakultas tadi apa? Fakultas pendengaran, fakultas penglihatan, dan fakultas apa? Al-akal atau qalbu. Itulah epistemologi. Bagaimana kita menggali, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan Al-Quran ternyata adalah sumber inspirasi. Karena Al-Quran tadi hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan Quran jimat ya, bukan hanya bacaan yang dipakai jimat saja. Kan kaum muslimin sekarang hanya terjebak ritual saja. Tapi ternyata Al-Quran adalah sebuah kalamullah yang luar biasa. Dan melalui kita belajar integrasi Islam dan sains ini semakin menegaskan tujuan aksiologi ilmu pengetahuan tadi itu. Dalam rangka untuk mengenal Allah melalui apa? Pola-pola ciptaan Allah. Inilah sebenarnya hakikat ilmu, dan inilah yang kemudian nanti akan disebut dalam bahasa Al-Quran disebut dengan apa? Orang-orang ulul albab. Jadi tujuan pendidikan Islam itu mencetak ulul albab. Dan orang belajar malah jauh dari Islam. Orang belajar malah kemudian jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kemudian disinilah pentingnya integrasi Islam dan sains. Masih ada waktu, teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, ini masjid di tempat saya sudah mulai sholawatan. Sudah mulai jelang asar. Jadi alhamdulillah kita menuntut ilmu, belajar tadi itu tidak hanya manusia, tetapi ada sapi yang tadi ikut belajar tadi ya. Jadi sapi itu juga ayat-ayat Allah. Anda bisa bayangkan di dalam perut sapi itu, ya, itu tercampur itu antara tahi dan susu. Tapi ketika keluar diperas, pada saat memeras susu keluar susu. Pada saat mengeluarkan tahi, tapi tidak pernah kemudian susu sama tahi tercampur. Itu juga ayat-ayat Allah. Gitu. Teman saya fakultas kedokteran hewan itu terheran-heran. Ya Allah. Dan hari ini saya dapat mahasiswa juga ya, jadi sapi ya, dan sapi juga ikut kuliah mendengarkan ayat-ayat Allah baik yang tersirat maupun yang tersurat. Baik, sukses ya. Kalau ada pertanyaan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses untuk Anda semua, cepat lulus ya. Sekarang sudah mulai berpikir temukan apa penelitian kamu. Ya, riset-riset penelitian kamu untuk tesis. Jadi jangan nunggu semester 3. Kalau sekarang sudah mulai ketemu bisa konsultasi. Boleh juga menggunakan apa? Pendekatan integrasi Islam dan sains. Ya. Saya mohon maaf, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu ya.